Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Karena kalau kita lihat keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi kita percaya hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan tentang kita. Dan kita percaya firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Maka kita percaya apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun situasi yang hari-hari ini kita hadapi, apapun pergumulan, tantangan, badai kehidupan kita percaya kita bisa lewatinya karena Tuhan Yesus menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus menyertai hidup saya. Amin. Kita bersyukur Juni boleh kita lalui, kita ada di bulan yang baru saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami selalu mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Apapun keadaan hari-hari ini yang kami jalani, yang kami lewati, kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai umat percaya, kita tentu hidup rindu untuk melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Namun seringkali ya kan sudah dikasih dalam Tuhan, ada saja jalan-jalan hidup kita yang kadang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus dianugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengarahkan kita dan menuntun kita. Karena ini kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya, bahwa bukan hanya kita sekedar diselamatkan, betul kita sudah diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan oleh anugerahnya. Setelah itu maka Tuhan rindu untuk membawa kita masuk dalam pengalaman indah bersama Tuhan dan membawa kita masuk dalam rencananya. Itu sebabnya selain diselamatkan, kita juga perlu dituntun, saudara. Selain sudah diselamatkan, kita juga perlu diarahkan. Supaya apa? Supaya kita lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, agar kita masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Nah, ini adalah suatu nyanyian syukur Musa bersama dengan orang-orang Israel tatkala mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi ini kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus, maka Tuhan rindu untuk menuntun kita. Tuhan rindu untuk membimbing kita. Tuhan rindu untuk mengarahkan kita masuk ke dalam rancangan. Itu sebabnya bagian kita adalah mau diatur. Sama-sama bilang sama saya harus mau diatur. Amin. Orang yang mau diatur sama Tuhan, hidupnya nggak neko-neko, saudara. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak. Ya kan, orang yang hidupnya mau diatur sama Tuhan gak gampang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena dia tahu selama saya mengizinkan Tuhan mengatur hidup saya, maka saya percaya apapun yang terjadi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Itulah kenapa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berserah. Orang yang berserah akan mudah mengucap syukur, saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, gampang sekali mengucap syukur. Kenapa? Karena berserah. Yang mau diapain juga aku percaya Tuhan yang bertindak dalam kehidupanku. Itu orang berserah. Sehingga pada akhirnya orang yang berserah adalah tanda penyerahan diri total kepada Tuhan. Itu berarti orang mau diatur hidupnya. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukan hanya sekedar diselamatkan penting, perlu, tetapi tidak serta-merta kita dilepaskan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau menuntun kita.
dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Karena kita ini sama seperti domba yang sesat, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika kita tidak dibimbing oleh Tuhan, kita akan hidup sesuka-sukanya kita. Kita akan hidup suka-sukanya daging kita, ego kita, nafsu kita. Kita akan digantung dengan keadaan seperti itu, sehingga akhirnya kita nggak bisa diatur hidupnya. Sedangkan Tuhan mau kita hidup teratur. Tuhan yang bimbing dengan firman-Nya, Roh Kudus yang mengarahkan dalam tuntunan dan kuasa. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo beri dirimu untuk dipimpin, beri dirimu untuk diarahkan. Terkadang saudara, Tuhan memimpin dan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang mungkin tidak enak buat kita. Namun bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, Tuhan tidak sayang dengan kita, no. Terkadang Tuhan memimpin kita ke tempat-tempat yang saya bisa bilang kering, susah, padang gurun, gitu loh. Bangsa Israel dipimpin Tuhan setelah melewati tanah Mesir, lewat keluar dari tanah Mesir, maka mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun lah mereka diproses oleh Tuhan, dan kerinduan Tuhan memang Tuhan bawa ke sana. Sama dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan memimpin saudara dan saya, mengarahkan hidup kita ke tempat-tempat yang memang tidak kita suka. Namun disitulah kita akan melihat kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya kenapa Musa bilang, dengan kasih setiamu, dengan kekuatanmu, gitu loh. Dengan kasih setiamu engkau menuntun, dengan kekuatanmu engkau membimbing. Dalam segala keadaan situasi, ketika Tuhan bawa saudara dan saya, ketika kita mau diarahkan, ketika kita mau dituntun, ketika kita mau dibimbing, maka terkadang kita dibawa ke tempat-tempat yang tidak nyaman menurut daging kita. Tapi percayalah, di tempat dimanapun Tuhan bawa kita, selalu ada kasih setia dan kekuatan Tuhan. Inilah yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita nggak takut. Engkau boleh membawa kami kemanapun Tuhan mau. Tetapi yang kami tahu, kasih setia dan kekuatanmu itu bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya pemazmur Raja Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Dimanapun saudara berada, mungkin hari-hari ini engkau sedang dituntun dan diarahkan Tuhan ke tempat-tempat yang tidak enak. Ke tempat-tempat yang membuat engkau sering kali menangis. Ke tempat-tempat yang dimana engkau berkata, Tuhan, dagingku menolak. Tapi ketahuilah, di tempat dimana engkau dipimpin dan dituntun dan akan diarahkan oleh Tuhan, di tempat itu ada kekuatan Tuhan. Di tempat itu ada kasih setia Tuhan yang akan memampukan kita, membawa kita masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Hadapi, jalani, dan mengucap syukurlah, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, satu hal yang kami tahu dan kami pegang, apapun yang kami jalani, dimanapun kami berada saat ini, masalah, pergumulan, musim apapun yang kami sedang hadapi, satu hal yang kami tahu, selama kami memberikan Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing dan mengarahkan hidup kami, sungguh dengan kasih setia, sungguh dengan kekuatan, Engkau yang akan ada bersama-sama dengan kami hari ini. Firman sudah Hamba sampaikan, Hamba berdoa ya Allah, di dalam nama Yesus, biar kami memberi diri kami, memberi hidup kami untuk mau diatur, mau dibimbing, mau dituntun, mau diarahkan, sekalipun Tuhan bawa kami terkadang ke tempat-tempat yang tidak daging kami tidak mau, daging kami tidak enak. Tetapi kami percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami itu baik, selalu teramat baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan-Mu yang kuat. Berkat-Mu ada atas mereka, pengharapan, kuasa, kasih, sukacita berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Berkat-Mu ada atas kami semua Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.